Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, marilah kita pelajari tentang kebutuhan manusia. Pertama-tama, untuk mengetahui apakah itu kebutuhan, maka kita harus memahami pertanyaan pemantik di bawah ini. Ada dua pertanyaan. Nah, akhirnya kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Apakah kebutuhan itu? Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak. Sebab tanpa terpenuhinya kebutuhan, kelangsungan hidup manusia dapat terancam. Artinya, kalau kebutuhan tidak dipenuhi oleh manusia, maka manusia tersebut akan mati. Ada beberapa jenis kebutuhan sekalian. Ada 4 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, dan kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut intensitasnya ada kebutuhan pokok atau primer, dan kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, ada kebutuhan semacam itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya itu ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kemudian yang ketiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kemudian yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya, yaitu dibagi menjadi 2, kebutuhan perorangan dan kebutuhan kelompok. Seandainya kalian sudah memahami tentang kebutuhan, maka jenis-jenis kebutuhan itu bisa kalian pelajarin. Selanjutnya kita bahas tentang masalah alat dan sarana pemuas kebutuhan. Alat dan sarana pemuas kebutuhan yaitu barang dan jasa. Barang adalah sesuatu pemuas kebutuhan yang berwujud. Ya, jadi barang itu suatu alat pemuas kebutuhan yang berwujud, yang kelihatan. Sedangkan jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud atau tidak kelihatan, ya. Baik. Alat pemuas kebutuhan itu dapat kita bagi menjadi 5 alat pemuas kebutuhan, yaitu alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Tentunya itu ada 2 alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Maka ada barang yang disebut dengan barang ekonomi dan barang non ekonomi. Jadi menurut cara memperolehnya itu barang ekonomi itu adalah barang yang harus memerlukan untuk mendapatkannya memerlukan yang namanya pengorbanan. Sedangkan barang yang non ekonomi untuk memperolehnya tidak perlu ada pengorbanan. Kemudian alat pemuas kebutuhan menurut kegunaan dengan barang lainnya. Itu ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang yang lain. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang melengkapi barang yang lain. Misalkan substitusi, misalkan roti diganti dengan nasi misalkan. Kemudian komplementer, misalkan motor itu komplemennya adalah bensin misalkan, atau bahan bakar. Kemudian ada alat pemuas kebutuhan kebutuhan hubungannya menurut proses produksinya. Ada 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ini menurut tingkatannya, ya. Barang mentah itu adalah barang yang belum diolah. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah diolah namun belum bisa digunakan. Barang jadi adalah barang yang sudah diolah dari barang setengah jadi menjadi barang jadi yang bisa digunakan.
Selanjutnya, yang keempat, alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang digunakan untuk konsumsi, jadi tidak bisa digunakan untuk berproduksi. Jadi barang yang konsumsi itu bisa dipakai dan habis misalnya. Sedangkan barang produksi adalah barang yang digunakan untuk melakukan produksi atau membuat barang yang lain. Kemudian alat pemuas menurut nilainya sebagai jaminan. Alat pemuas kebutuhan menurut nilai jaminannya dibagi menjadi dua, barang bergerak dan barang tidak bergerak. Apa artinya barang bergerak? Yaitu barang yang bisa berpindah-pindah. Ya, mobil dan lain sebagainya itu bisa berpindah-pindah, namanya barang bergerak. Sedangkan tanah, kemudian bangunan itu bukan barang bergerak atau barang yang tidak bergerak. Ya, sekalian, itu sajalah mengenai kebutuhan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.